Silakan duduk. Shalom. Saudara, pagi hari ini saya akan sedikit berbicara, saudara, tentang panggilan. Saudara, tetapi saya tidak mungkin menjelaskan tentang panggilan itu seluruhnya. Ini menjadi beban saya hari-hari ini, saudara. Saya melihat ada begitu banyak anak Tuhan yang tidak pernah mengenal, tidak pernah masuk di dalam panggilannya. Saudara, tetapi saya percaya bahwa kita sebenarnya, setiap pribadi adalah seperti satu sel yang seharusnya menemukan tempat kita di dalam tubuh Kristus. Pada waktu kita semuanya masuk di dalam tubuh Kristus, maka kita tidak akan iri dengan sel yang lain. Dan kita akan berfungsi dengan baik. Dan kalau tubuh Kristus terbentuk dengan utuh, maka Yesus akan dipermuliakan. Amin. Saudara, karena itulah inilah hati saya dan kerinduan saya. Panggilan itu bermacam-macam, saudara. Panggilan adalah sebuah identitas di dalam hidup kita, saudara. Tetapi ada orang yang menerima panggilan sejak pada waktu dia bertobat. Ada banyak orang yang bertobat kemudian ditumpangin tangan dan diucapkan satu nubuatan yang luar biasa. Saudara, mungkin dikatakan saudara bahwa engkaulah Allah panggil engkau dan engkau menjadi seorang pemenang, engkau akan menjadi donatur, engkau akan menjadi rasul, engkau akan menjadi nabi. Pokoknya ada panggilan yang besar dalam hidupnya. Tetapi ada orang-orang, dan ini adalah kebanyakan, saudara, tidak pernah dapat suara apa-apa. Bertahun-tahun jadi Kristen. Ya. Banyak nabi datang, saudara. Dan dia tidak pernah dipanggil. Tidak pernah dinubuatkan. Tidak pernah, saudara, mendapat satu janji yang spektakuler. Saudara, dan banyak orang ini berpikir, mungkin saya kurang baik ya, sehingga saya tidak pernah dipanggil secara spesial. Mungkin Allah tidak punya rencana khusus buat saya. Ya, mungkin saya cuma warga kebanyakan. Tapi saya mau berkata kepada saudara, Allah tetap punya rencana buat engkau yang sangat spesial. Allah tetap punya janji yang besar buat setiap saudara yang tidak pernah dipanggil dan diucapkan sesuatu yang spesial. Tapi saya percaya justru saudara akan menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh, saudara, tepat dalam kehendak Allah. Kalau engkau mengerti kenapa Allah membiarkan itu. Saya berkata orang-orang yang tidak pernah dipanggil, orang-orang yang tidak pernah dinubuatkan secara besar, orang-orang yang tidak pernah, saudara, diekspos besar-besaran, sebenarnya adalah orang-orang yang disimpan Allah untuk menjadi rencana rahasia, menjadi agen-agen, saudara, yang tiba-tiba dimasukkan dalam sarang musuh dan membuat ledakan besar. Amin. Saudara, karena itu Allah tidak biarkan saudara diekspos. Allah simpan. Hal yang kedua, kenapa, saudara? Beberapa orang tidak pernah, saudara, diekspos demikian rupa. Karena Tuhan tahu, pada waktu saudara mulai dinubuatkan, menerima satu buah panggilan yang begitu, saudara, besar, maka iblis selalu berusaha menjegal saudara. Iblis berusaha mati-matian menggagalkan rencana itu. Karena itu seringkali Tuhan bilang, lebih baik kamu tidak pernah tahu apa-apa. Dan iblis juga tidak tahu apa-apa. Tapi engkau akan dibawa, dituntun dengan tangan Tuhan yang kuat untuk mencapai garis akhir. Amin. Saudara, dan kita ambil contoh ini adalah Joshua. Saudara, Joshua adalah seorang yang tidak pernah dinubuatkan apa-apa. Saudara, Joshua lahir, saudara, tanpa satu nubuatan yang besar. Tanpa satu janji yang besar. Dia lahir sebagai seorang budak. Tapi Allah membawa dia naik satu tingkat demi satu tingkat. Sampai akhirnya dialah orang yang mencapai, saudara, garis akhir. Menyelesaikan pekerjaan. Dan menjadi orang yang luar biasa. Saudara, hari ini saya berdoa supaya kita semuanya, saudara, menjadi seperti Yosua. Pada waktu saudara dilahirkan dalam kondisi seperti apapun. Saudara ada dalam kondisi apapun. Saudara tidak pernah turun, tapi saudara akan selalu naik. Amin. Saudara, dan ini yang pagi hari ini saya rindu bagikan buat saudara. Saudara, yang pertama, Yosua adalah lahir sebagai seorang budak. Dibesarkan dalam perbudakan. Saudara, Yosua ini, saudara, bisa saja mengambil yang buruk dari hal itu. Dia bisa saja menjadi seseorang yang patah semangat. Menjadi seorang yang selalu menggerutu. Menjadi seseorang, saudara, ya, yang selalu, saudara, pesimis, saudara. Tetapi Yosua tidak membiarkan dampak negatif itu masuk dalam hidupnya. Tetapi dia selalu mengambil yang positif di dalam hidupnya.
Saudara, rupanya perbudakan tidak membuat dia menjadi pesimis. Perbudakan tidak membuat dia menjadi orang yang tidak punya, saudara ya, cara berpikir yang baik. Dia tidak menjadi orang yang putus asa. Tapi perbudakan melatih dia untuk tahu bekerja keras. Perbudakan membuat dia, saudara, menjadi seorang yang tahu ketaatan dan otoritas. Saudara, dan ini adalah pertama kali setiap dari kita harus belajar. Saudara, setiap dari kita anak-anak Tuhan sudah bukan waktunya lagi untuk duduk-duduk, saudara ya, dan menjadi malas. Ini hari-hari di mana sebentar lagi, saudara, akan datang satu gelombang besar yang membawa tuaian. Sebentar lagi akan datang satu gelombang besar di mana Tuhan akan mencurahkan karunia-karunia-Nya. Karena itu saya berdoa supaya hari-hari ini saudara tahu artinya kerja keras. Amin. Saudara, hidup kita, badan kita ini bisa diatur, saudara. Kita ini punya karunia, saudara, untuk beradaptasi. Saudara, kalau saudara pelajari buku-buku, maka saudara akan tahu orang yang biasa tidur 5 jam, dia akan cukup dengan 5 jam. Saudara, tetapi orang yang biasa tidur 7 jam, ya, kalau tidur 5 jam, pusing, saudara, ngantuk, kurang tidur. Saudara, tubuh ini bisa diadaptasi, kan, saudara ya. Saudara, saya ketemu dengan seorang kakek, saudara. Kakek itu bekerja di kami di Yayasan Mahanaim. Dia umurnya sudah 70 lebih. Setiap hari dia mesti macul nyangkul itu, saudara, karena pekerjaannya sebagai petani itu 4 jam. Nyiram, bawa barang-barang, naik sepeda, bagi-bagiin, saudara ya. Dan saudara, dia kerjanya sebagai tukang sayur, saudara. Dan saudara, kalau dia sehari tidak nyangkul, sakit semua badannya. Tapi kalau kita yang nyangkul, saudara ya, kita yang sakit semua badannya, betul kan? Jadi hidup ini bisa diatur, saudara. Saudara, kemudian saya dengar lagi satu cerita, satu kesaksian, saudara. Ada seorang yang tinggal di stasiun, saudara. Dia memang penjaga stasiun. Dan setiap jam, saudara, itu jam di stasiun bunyi. Bunyinya itu keras banget, saudara. Ya, jadi setiap orang berkata, wah, ini setiap jam bunyi, malam juga bunyi, mana bisa tidur? Tapi orang ini memang penunggu stasiun, tinggal di situ. Saudara, buat dia setiap jam bunyi tidak masalah. Dia bisa tidur siang, bisa tidur malam, santai aja. Jam bunyi dia tidur terus. Tapi anehnya, suatu hari saudara, jam ini rusak. Tiba-tiba jam ini berhenti berbunyi pada saat tiap jam itu bunyi. Dia langsung kaget bangun. Dan dia berkata, suara apa itu? Padahal justru jamnya berhenti berbunyi. Saudara, karena rupanya manusia ini terlatih, saudara, terprogram seperti komputer. Saya masih ingat pada waktu anak saya kecil, saudara, saya membuat satu kesalahan. Saudara, saya membiarkan dia selalu kalau mau tidur selalu dengan musik. Saya setel musik, saudara ya, kemudian baru dia tidur. Karena apa? Karena dia biasa dari umur 4 hari saya sudah bawa kebaktian. Jadi semakin pujian kencang, makin pules tidurnya, saudara. Saudara, sekali waktu, saudara, itu terus berlanjut sampai dia umur 2 tahun, 2 tahun setengah, 3 tahun. Saudara, sekali waktu kami pergi ke Semarang, saya lupa bawa tip deck, saudara. Dan di situ, saudara, semuanya sunyi senyap, saudara ya. Begitu sunyi senyap, anak saya tidak bisa tidur semalaman, saudara. Wah, saudara, untuk tidur aja susahnya minta ampun. Karena dia biasa dengar suara yang rame untuk tidur, saudara. Anehnya kalau orang lain rame bangun, saudara. Dia kalau rame badannya rileks tidur, saudara. Jadi manusia ini bisa diprogram. Nah, hari-hari ini saya berdoa supaya saudara mulai melatih tubuhmu untuk bekerja keras. Melatih tubuhmu ya untuk tidak menyiapkan waktu, saudara. Saudara mulai melatih tubuh untuk saudara banyak belajar, banyak melayani, banyak menyembah, banyak berdoa, saudara. Ya, coba waktu-waktu tidur dikurangi, waktu-waktu nonton sinetron dikurangi, waktu shopping dikurangi, saudara ya. Dan kita mulai melatih tubuh kita untuk bekerja keras. Yang kedua, hari-hari ini tingkatkan ketaatan. Tingkatkan ketaatan begitu luar biasa. Maka saya percaya saudara sedang mulai masuk dalam satu fase yang pertama. Saudara lulus sebagai seorang budak. Kalau saudara lulus dari situ, kita lihat Yosua meningkat. Mari saudara. Tanpa banyak, saudara, Alkitab menjanjikan sesuatu dari seorang budak, dia mulai naik. Kita baca Keluaran 33 ayat yang ke-11.
Keluaran 33 ayat yang ke-11 saya akan membacakan buat saudara. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Saudara, rupanya dia naik. Kalau dulunya seorang budak, sekarang sudah jadi abdi. Abdi itu pelayan, saudara. Saudara, abdi itu saudara orang bebas. Tapi dia mulai meningkat, saudara. Nah, masalahnya ada banyak orang Kristen tidak pernah lulus, saudara. Tidak pernah saudara menangkap pelajaran dari situasi yang ada dalam hidupnya. Sehingga dia tidak pernah saudara untuk mendapat promosi. Saudara, Tuhan itu Tuhan yang adil. Tuhan itu komputernya tidak pernah salah hitung. Saudara, dia melihat setiap kita. Kalau dalam satu situasi, dalam satu saudara kondisi, engkau belum lulus, tidak bisa keluar. Ada banyak orang berkata sama saya, kenapa ya Bu? Saya sama istri ini 10 tahun ribut terus. Ya karena belum lulus, saudara ya. Saudara, kalau engkau lulus, engkau mengerti apa yang Tuhan mau. Engkau belajar di situ, cepat naiknya. Ada yang berkata, kenapa sih? Soal kerjaan kok terus bangkrut terus. Selalu rugi terus. Belum lulus, saudara. Engkau diperbudak oleh masalah ekonomi terus. Dan engkau tidak pernah lulus-lulus. Saudara, ada lagi yang berkata sama saya, kenapa ya? Saya ini seluruh rumah tangga sakit-sakitan terus. Ya kalau tidak si A, si B, si C, terus muter giliran sakit. Engkau diperbudak oleh sakit penyakit, saudara. Dan engkau tidak pernah belajar sesuatu dari situ. Engkau tidak pernah lulus-lulus. Saudara, saya berdoa supaya engkau belajar sesuatu dari setiap perbudakan yang pernah terjadi dalam hidupmu. Supaya engkau keluar dari situ. Dan Allah mulai meningkatkan. Setelah saudara dari perbudakan, maka Yosua mulai diangkat menjadi seorang abdi. Wah, peningkatan saudara, peningkatan, promosi. Dan ini bukan waktu yang singkat, tapi dia mulai promosi. Dan ada yang luar biasa di sini. Saudara, dikatakan Musa ya bercakap-cakap dengan Tuhan setiap hari. Dan dia selalu saudara menikmati hadirat Tuhan di dalam. Yosua di luar, nunggu di depan pintu. Tidak ikut masuk loh saudara, nunggu di depan pintu. Kemudian saudara Musa pulang ke kemahnya. Kalau pelayan biasa, maka dia berkata begini, yes, Tuanku sudah tidur sekarang. Ya. Tuanku sudah balik ke kemahnya. Sekarang waktunya saya main. Sekarang waktunya saya pacaran karena dia masih muda. Ya. Waktunya saya berhura-hura. Tapi Alkitab berkata, tidak. Saudara, setelah Musa masuk ke dalam perkemahan, istirahat, Alkitab dengan jelas berkata, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Dia didapati setia. Dia punya pengabdian. Dia bukan orang yang sekedar mengerjakan tugas, tetapi orang yang memberi lebih dari apa yang pernah dituntutnya. Saudara, dan ini yang membedakan. So, pada waktu saya mendengar di televisi, saudara, ya, tentang wawancara seorang pemenang, sang maestro, saudara ya. Terus kemudian ditanya sama pelatih-pelatih bulu tangkis itu, sang maestro si Rudi Hartono dan sebagainya, ditanya, apa yang menjadi ciri seorang pemenang atau seorang calon pemenang? Ya, pelatihnya ngomong begini, ada ciri yang jelas sekali. Kalau dia mentalnya tidak pemenang, ya, maka biasanya dia mencoba mengurangi dari standar yang kami berikan soal latihan. Jadi misalnya mereka itu kalau latihan harus sebelum latihan mereka keliling 10 kali lapangan lari. Saudara, calon-calon yang bukan pemenang sudah disuruh lari 10 keliling, 8 kali sudah ngaku, 10 selesai katanya. Padahal baru 8. Suruh latihan, saudara, misalnya latihan serve 50 kali, 40 kali sudah bilang sudah, katanya saudara. Dia bilang, tapi calon pemenang selalu memberi lebih dari apa yang diminta. Dia bilang, contoh Rudi Hartono, latihan di pelatnas, ya. Mulai saudara mungkin jam 7, jam 5 dia sudah mulai lari. Dia bilang, Ivana,
angkat besi itu bukan targetnya pemain putri. Tapi dia latihan angkat besi sendiri. Dia bilang kemudian contoh Steffi Graf. Saudara sampai papanya udah bilang capek, udah berhenti. Ya. Dia bilang panggilin lagi pelatih. Sampai akhirnya pelatihnya 2. Ya. Karena yang pagi sudah main sama dia capek, saudara. Latihan sama dia. Saudara dipanggilin lagi sorenya pelatih lagi. Main lagi sama dia, saudara. Karena seorang calon pemenang itu selalu memberi lebih. Tapi orang yang bukan punya mental pemenang, dia mencoba mengurangi tugasnya. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara selalu memberi lebih? Sebagai seorang istri, ya, kita memberi lebih enggak kepada suami kita dan anak-anak? Kita masak, melayani, kasih ciuman, atau justru kita memberi asal-asalan? Seorang suami, Alkitab berkata, kasihilah istrimu, rawati, pelihara, jadilah imam, raja, dan nabi. Apakah saudara memberi lebih atau saudara berusaha mengurangi? Saudara bilang sama istri, udahlah, soal doa mah gue gak suka, kamu aja deh yang mimpin doa. Jangan suruh saya lah yang mimpin mesbah keluarga. Saudara nanti kalau sudah ngasih, padahal dikatanya suruh merawati istrinya. Tapi ngasih duit, saya sudah ngasih duit loh ya. Jadi kamu ya sekarang ya urusannya semuanya, saya gak mau ikut-ikut lagi. Padahal saudara bagiannya banyak. Berusaha mengurangi anak-anak. Apakah engkau bisa memberi lebih buat orang tuamu? Di sekolah memberi lebih kepada gurumu. Di dalam pelayanan memberi lebih, saudara. Atau mengurangi? Saudara, apakah kita ini seperti Yosua? Yang punya mental, saudara. Calon pemenang. Atau kita mempunyai seorang yang sebenarnya mental seorang pemalas. Kita coba renungkan dalam hidup ini. Hari-hari ini Allah sedang mencari orang-orang yang hendak dipromosikan. Saya merasakan getaran hati Tuhan untuk membawa kita naik sebenarnya. Tapi seringkali susah. Cari calon pemenang susah. Cari calon pemimpin susah. Karena semuanya saudara ya sedang berorientasi kepada egois dan kemalasan. Saudara, kemudian kita lihat di sini. Saudara, Yosua ini punya pengabdian. Namanya juga abdi karena itu tidak dikasih kata dengan pelayan, saudara. Tetapi ada satu kata yang luar biasa dipilih, saudara. Abdinya Musa. Saudara, kenapa pakai kata abdi bukan pelayan? Karena Yosua ini punya pengabdian lebih daripada seorang pelayan. Kalau saudara pelajari Alkitab, saudara, maka setiap kali Musa naik ke gunung, ya, saudara bertemu dengan Tuhan 40 hari 40 malam. Saudara, Musa naik ke gunung di sana dan Musa enak ada di dalam hadirat Allah. Saudara, Musa ada di dalam hadirat Allah dan itu tidak kedinginan, itu enak, itu tidak terasa. Saudara ngobrol dengan Tuhan. Yosua di mana? Tunggu, saudara, di gunung juga. Tapi tidak ada di dalam hadirat Allah. Ikut puasa juga 40 hari 40 malam. Tapi tidak ada di dalam hadirat Allah, kepanasan, kedinginan, saudara. Dan ini berarti, saudara, sangat-sangat ya, meletihkan. Dan orang-orang kan bisa, Yosua harusnya bisa protes sama Musa, bilang ini, kamu mah enak ketemu Tuhan. Saya mah di luar terus. Kamu enak di dalam anget. Saya kedinginan. Nah, kamu enak di gunung ngobrol sama Tuhan. Saya kesepian. Tapi tidak ada sedikit pun keluar seperti itu dari hidup Yosua. Orientasi hidupnya bukan upah, saudara. Orientasi hidupnya adalah mengabdi. Artinya memberikan hidup ini, saudara. Ya. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita punya pengabdian, saudara? Di dalam pelayanan atau orientasi kita upah? Hari-hari ini saya sedih sekali. Karena kemanapun saya pergi, saya sedang berjumpa dengan orang-orang yang orientasinya upah. Saudara, banyak orang datang ke gereja karena pengen dapat berkat. Bahkan ada orang yang berkata begini sama saya. Pokoknya pagi-pagi saya ke gereja dulu, Bu. Sudah dapat berkat, langsung mau liburan, mau apa, aman. Udah dapat berkat. Orientasinya itu ke gereja bukan memberi sesuatu. Bukan mengabdi kepada Tuhan. Ada beberapa orang berkata, kita itu harus doa banyak. Karena kalau tidak doa nanti sedikit kuasanya.
orientasinya bukan ingin rindu ketemu Tuhan, tapi kuasa. Ada beberapa pelayanan, saudara. Orientasinya saudara untuk mendapat popularitas, mendapat kedudukan. Dan seorang berkata, masa saya 3 tahun pelayanan di gereja cuma jadi diaken nyambut tamu terus, tidak pernah dikasih kepercayaan yang lain. Loh, orientasinya kemana? Ke upah. Ada orang yang berkata sama saya memberi Bu, saya mengharapkan 100 kali ganda. Orientasinya mana? Upah. Bukan berarti saya anti dengan kata tabur tuai, itu prinsip Alkitab. Tapi coba saudara, dan hamba Tuhan berkata, wah jangan pelayanan di situ, PK-nya kecil. Loh, gimana sih? Kamu ini mau pelayanan atau mau cari duit? Saudara, bahkan saudara, penyanyi-penyanyi grup-grup musik, kami booking, minta mau enggak melayani buat Natal. Langsung tanya begini, tahu kan standar kami, katanya. Kami sekian loh, bisa enggak sediakan sekian? Yuk kemana? Kemana kemurnian yang sebenarnya? Kemana pelayanan yang sebenarnya? Kemana pengabdian yang sebenarnya? Sungguh saudara, hari-hari ini saya merasakan hati Tuhan yang sangat sakit. Melihat semua anaknya sedang berorientasi sama upah. Kita mengejar sesuatu yang namanya upah. Orang datang ke gereja untuk minta diberkati, dan itu benar. Orang datang ke gereja untuk minta dilawat, disembuhkan, benar. Tetapi kapan kita mengasihi Tuhan dan mengabdi sampai kita berani, Tuhan, cukup bagiku kalau aku boleh menyanyi. Cukup bagiku kalau aku boleh memberikan hidupku kepadamu. Ingat, sebenarnya kita ini budak. Kita sudah dibeli lunas oleh Tuhan. Dan sebenarnya tidak ada satu hak pun dari kita untuk meminta apa-apa lagi dari Tuhan. Dan ini menyeluruh. Saya ketemu full-timer yang datang, saudara, melamarkan diri ke pekerjaan di yayasan atau di gereja. Pertama kali yang ditanya sama mereka, saya dapat berapa? Fasilitasnya apa? Loh, ini kemana? Pelayanan ini kemana, saudara? Siapa yang lagi mau pergi kepada orang-orang miskin dengan hati dan bukan dengan upah? Siapa lagi yang mau untuk menginjil dengan hati dan bukan karena upah? Kemana? Siapa, saudara, yang mau sungguh-sungguh memuji, menyembah karena cinta kepada Tuhan, bukan karena upah, saudara, karena tugas. Hari-hari ini hati saya sungguh-sungguh, saudara. Saya berkata, Tuhan, jangan sampai kami semuanya tidak pernah punya pengabdian, tapi kita sedang mengejar upah dan upah dan upah. Suami-suami, saudara, juga sama. Mereka mengejar upah, saudara. Mereka kasih uang, saudara ya, kepada istrinya dan mengharapkan istrinya, saudara, melayani dengan baik. Karena itu kalau istrinya jadi gemuk sedikit, yang ngomong, kenapa sih mama jadi gendut, malu tau enggak? Katanya ya, enggak bisa dibawa dan dibanggakan. Loh, kemana pengabdian? Istri-istri ngomong sama saya, masa ya saya cuma dikasih sekian dari gaji suami, cuma 80%, yang 20% enggak tahu kemana. Cuma 50% yang dikasih ke saya. Selebihnya, saudara, disimpan sama dia sendiri. Saudara, loh, kapan kita dari istri mulai hitungan sama suami? Ada yang berkata, buat apa saya nikah kalau suami tidak bisa nyukupin yang saya butuhkan? Hah? Jadi nikah ini ceritanya cari jaminan kehidupan. Rupanya semua perlu upah, saudara. Semua menjadi upah, saudara. Semua untuk upah. Tapi hari ini saya berdoa supaya saudara dan saya kembali. Punyakah saudara pengabdian terhadap Tuhan? Tapi kalau saudara tidak punya pengabdian terhadap sesama, terhadap pelayanan,
terhadap orang-orang yang Tuhan taruh di sekitarmu, bohong. Saudara bilang punya pengabdian kepada Tuhan. Karena apa sikap kita terhadap sesama kita, terhadap pelayanan yang Tuhan beri, terhadap orang-orang di sekitar kita, itu menunjukkan sikap kita kepada Tuhan. Anak-anak, apakah kau punya pengabdian terhadap orang tuamu? Anak-anak sekarang cuma bisa nuntut. Anak-anak sekarang cuma bisa teriak, saudara ya. Dan saya berdoa, kembali dalam pengabdian. Sebenarnya ini sangat-sangat, saudara, gejala yang sudah merajalela. Kalau saya bilang ini sudah penyakit kronis, saudara, di gereja Tuhan sekarang. Tapi hari ini ada satu cerita hati saya, kembali. Karena Allah merindukan pengabdian di antara kita. Saudara, kemudian Yosua diangkat lebih lagi. Mari kita lihat, saudara. Di dalam Bilangan 13 ayat 2 dan sampai 8. Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seseorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Ayat 8. Dari suku Efraim, Hosea bin Nun atau Yosua bin Nun. Saudara, kita lihat Yosua naik dari seorang abdi, saudara, seorang pelayan, maka dia mulai naik menjadi seorang pemimpin. Saudara, dan banyak dari kita mungkin saat-saat ini saudara sudah sampai juga ke level ini. Kalau saudara seorang suami, maka saudara sudah seorang pemimpin. Kalau saudara seorang direktur, saudara sudah seorang pemimpin. Kalau saudara sudah melayani di satu tempat sebagai pemimpin daripada diaken mungkin, pemimpin daripada tim musik, pemimpin dari seksi pelawatan, pemimpin dari komisi wanita. Saudara ya, kalau saudara seorang ibu rumah tangga, saudara sudah memimpin anak-anak saudara. Saudara sebagai seorang pemimpin, kita dituntut dan diuji lebih lagi. Saudara seorang pemimpin harus bisa dipercaya. Saudara, dia harus matang dalam segala yang dia pikir dan dia buat. Saudara, kadang-kadang hati saya menangis dan sedih. Karena saya lihat ibu-ibu, saudara, yang mulai Tuhan percayakan anak dia tidak pernah matang. Saudara, dan dia kalau marah sama anaknya, pukul, emosi, meledak, saudara. Dan itu merusak sebuah generasi. Saudara, hal itu menyedihkan. Saudara, seorang pemimpin, ini punya dampak yang besar. Saudara, engkau marah, engkau bisa melukai begitu rupa anak buahmu. Saudara, ketidakmatanganmu itu merugikan banyak hal, saudara. Jadilah seorang pemimpin yang bisa dipercaya. Jadilah seorang pemimpin yang matang dalam pemikiran. Tapi kenapa di sini khususnya saya mau ambil kejadian ini? Saudara, Tuhan yang berkata suruh para pemimpin untuk melihat tanah Kanaan. Saudara, kenapa sih harus para pemimpin yang lihat? Karena seorang pemimpin yang sudah sampai ke sana, ke satu tempat, dialah yang bisa membawa orang itu ke tempat itu. Amin. Artinya begini, kalau saudara tidak pernah bisa berdoa, bagaimana saudara bisa mengajar anak-anak saudara berdoa? Kalau saudara tidak tahu bagaimana saudara menjadi sukses, bagaimana saudara bisa membawa orang lain untuk menjadi sukses? Kalau saudara tidak mengerti artinya menguasai diri, bagaimana saudara bisa untuk mengajar ke orang lain untuk menguasai diri? Saudara, dalam segala hal, seorang pemimpin harus sampai dulu ke sana. Maka dia baru bisa membawa orang lain untuk sampai ke sana. Yang kedua, saudara, kenapa Tuhan suruh pemimpin ini untuk melihat tanah perjanjian? Karena seorang pemimpin harus punya mata yang ke depan, punya visi, dan bisa, saudara ya, untuk melihat, saudara, jauh ke depan. Saudara, ada satu inovasi, ada satu pertumbuhan, pemimpin yang tidak bertumbuh mematikan orang-orang yang di bawahnya. Saudara, ada banyak kali saudara perusahaan tidak bertumbuh karena apa? Tidak ada inovasi. Saudara, misalnya saudara punya bakery, saudara, dan bakerynya dari zaman dulu sampai sekarang rotinya cuma itu terus. Saudara, maka semuanya cepat atau lambat tidak laku, saudara. Kenapa toko
Setiap kali 6 bulan produknya ganti. Karena orang tidak akan datang kalau toko itu sama terus, jualnya sama terus. Saudara, kenapa saudara ya? Ya, setiap kali kalau kita lihat saudara, perusahaan-perusahaan besar seperti McDonald, saudara selalu mengeluarkan hal-hal baru, mainan yang baru, semua yang baru saudara. Kenapa? Karena seorang pemimpin harus membawa inovasi. Terus harus membawa berjalan lebih lagi. Dia harus berkembang, dia harus visioner saudara. Saudara, bagaimana dengan kita? Saudara, apakah kita menjadi seseorang yang bertumbuh dan berkembang? Atau dari dulu mandek? Saya ketemu dengan ibu-ibu yang dari zaman saya kecil masih cerewet, galak. Ya. Saudara, kemudian tidak tahu apa-apa soal firman Tuhan. Saya sudah jadi pendeta, tetap aja begitu saudara ya. Saya mikir anaknya kayak apa ya? Anaknya tidak beda jauh. Karena apa saudara? Dia mematikan yang di bawahnya. Saudara, saya bersyukur saudara. Saya melihat bagaimana ayah saya. Saudara, ayah dan ibu saya itu orang pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Dia terus bertumbuh. Dia punya pandangan ke depan. Saudara, sampai detik ini saudara, dia tidak pernah menyuruh anaknya saudara membaca Alkitab 2 fatsal kalau dia belum membaca saudara 4 fatsal. Dia tidak pernah menyuruh kami saudara untuk puasa. Ya, kalau dia tidak membuktikan dulu sudah 3 tahun, 4 tahun dia selalu puasa saudara. Saudara, ayah saya tidak pernah menyuruh kami beriman saudara ya. Soal saudara apapun kalau dia tidak sudah membuktikan bahwa dia beriman. Tapi tidak cukup hanya itu. Bagaimana saya merasakan saya menjadi anaknya. Saudara, umur 3 tahun. Saya sudah diajarkan tentang iman. Saudara, saya masih ingat pada waktu saya kena kanker. Ya, di ibu jari saya. Ayah saya bilang, mau cara iman atau dipotong? Saya pilih iman bukan karena punya iman. Karena takut dipotong. Jujur saya tidak ngerti saat itu namanya iman. Saudara, tapi ayah saya bilang gimana iman itu? Pokoknya setiap sakit, angkat tanganmu tinggi-tinggi dan bilang, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah sembuhkan. Itu iman. Apapun terjadinya, itu iman. Saudara, mati-mati, kata ayah saya. Coba pelajaran seperti itu diberikan umur 3 tahun. Saudara, saya kalau berpikir tentang ayah saya bilang, aduh saya tidak tahu. Umur 6 tahun kami semua sudah mulai dipaksa untuk mendengar suara Tuhan. Saudara, ayah saya selalu berkata, kamu tidak bisa mendengar suara Tuhan, kamu bukan domba, kamu bukan anak Tuhan. Umur 8 tahun kami diminta mengambil keputusan. Untuk mulai saudara, baca Alkitab secara rutin. Kalau soal kebaktian keluarga, mesbah keluarga itu sudah dimulai sejak saya lahir. Saudara, umur 10 tahun kami sudah harus menentukan pelayanan yang kami mau. Umur 12 tahun ayah saya sudah tanya tentang panggilan dalam hidup kami. Saudara, dan saya bersyukur. Apalagi ibu saya. Saudara, dia mulai, saudara ya, anak-anaknya mulai umur 8 tahun. Ya sudah terangkan soal prinsip-prinsip kehidupan. Saudara, umur 10 saudara, ibu saya sudah bilang, kamu harus bisa masak semua yang urgent. Jadi masuk dapur harus bisa. Kalau mama pergi, kamu sudah harus bisa. Saudara, dan itu saya terapkan kepada anak-anak saya. Dan saya lihat mereka berkembang. Saudara, anak saya mulai baca Alkitab sejak umur 6 tahun. Mereka mendengar suara Tuhan sejak umur 8 tahun. Mereka dapat baptisan Roh Kudus sejak umur 9 tahun. Mereka saudara sekarang umur 10 tahun mereka sudah masuk pelayanan. Walaupun mereka laki-laki saudara ya, mereka sudah masuk dapur itu sudah bisa. Mulai dari masak nasi, super mie, indomie saudara ya, sampai masak donat sudah bisa saudara. Saudara, kenapa saudara? Karena saya tahu sebagai seorang pemimpin kami harus inovasi. Maju. Apalagi ayahnya saudara ya. Dari kecil ayahnya sudah ajari mereka buka internet, baca di internet. Saudara, hari-hari ini ayahnya sudah mengajar mereka tentang saham. Padahal anak saya berumur 11 sama 10 tahun. Sudah dibacain, diajar, pilih saham yang bagus. Bagaimana melihat saham. Dia bilang karena hidup ini harus semuanya. Banyak sisi. Anak saya sudah mulai bilang, Pak rasanya ya. Beli sahamnya BCA lumayan. Ayahnya bilang enggak. Mungkin enggak. Coba lihat lagi. Dia bilang oh iya. Mungkin Ramayana yang naik ya. Karena lebaran mauan. Semua beli baju. Saudara, omongannya itu sudah begitu. Belum lagi kalau kita ngomongin soal Tuhan. Saudara, kita bisa bahas satu ayat. Mereka bisa sudah mulai bawa firman. Saudara. Loh kenapa?
Apa karena itu keluarga hamba Tuhan? Enggak. Karena kami tahu bahwa anak-anak ini punya daya tangkap besar. Tergantung seberapa engkau bawa mereka lari. Tapi kalau engkau sebagai pemimpin, saudara ya, tidak pernah berusaha untuk lari. Engkau tidak pernah berkembang. Ibu-ibu tidak pernah tahu bagaimana mendidik anaknya, tidak pernah baca buku. Mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana, saudara? Anak saya kadang-kadang umur 4 tahun, dia sudah pulang dengan perkataan begini. Ya, pulang dari sekolah, dia perkataan begini. Pacaran itu apa sih, Mah? Ya. Kok bisa keluar ya anak baru dari perut itu gimana sih? Saya bilang, saudara dan saya tidak model kayak orang-orang yang berkata, oh Tuhan taruh di perut tiba-tiba blok keluar. Saya terangkan, saudara. Saya punya VCD-nya. Saya terangkan secara ilmiah, saudara. Dan banyak orang berkata, bisa. Anak-anak itu mengerti. Anak-anak itu mengerti. Saudara, itu membuat mereka bertumbuh. Membuat mereka mengerti, saudara. Sekarang di usia 9 tahun mereka bilang. Mereka pulang dan mereka bilang, Mah, kalau saya mulai senang perempuan gimana? Saya bilang, normal. Kalau kamu laki tidak bisa senang perempuan, itu yang tidak normal. Kata saya ya, normal. Tapi bagaimana kamu mengelola perasaanmu? Saya terangkan, saudara. Dia bilang, iya ya aneh ya. Saya kok mulai suka ya Mas sama perempuan katanya ya. Mulai lihat perempuan itu kok tiba-tiba ser gitu katanya. Saya bilang normal, itu normal. Bisa enggak anak-anak saudara bicara terbuka seperti itu kepada saudara? Apakah mereka tidak pernah tahu bagaimana rasa hati-hati? Mereka tidak pernah karena orang tuanya tidak pernah cerita. Saudara, sebelum mereka begitu saya sudah bilang, sudah terangkan saudara. Bedanya laki dan perempuan dan bagaimana nanti kamu tertarik saudara. Saudara, setiap dari kita mau jadi pemimpin, kita harus bangkit. Pemimpin pujian, pemimpin tim musik. Apa mau kita begini terus? Dunia sudah lari kemana musiknya? Kita cukup puas dengan pokoknya rame. Saudara, kita harus berpikir kemana? Pemimpin engkau harus bawa. Engkau harus bawa api. Engkau harus bawa, saudara ya, visi. Engkau harus lihat bagaimana saudara kita berkembang dan terus berkembang. Dan kita angkat orang-orang di bawah kita untuk ikut naik, untuk ikut berkembang bersama kita. Saudara, ini menjadi tanggung jawab setiap pemimpin. Ini menjadi tanggung jawab setiap pribadi. Engkau yang mulai jadi pemimpin. Tapi saudara lihat bagaimana di antara 12 itu, saudara 10-nya gugur. Pada waktu itu mereka melihat bagaimana raksasa-raksasa yang besar. Mereka lihat bagaimana tembok-tembok yang tebal yang tidak mungkin diruntuhkan. Saudara, sebenarnya yang 10 itu sangat masuk akal. Saudara, karena yang namanya tembok Yeriko, saudara ya, itu ketebalannya, saudara ya, ketebalannya saudara itu sama dengan 6 kereta bisa bermain di atasnya. Jadi saya rasa kalau mereka gemetar dan berkata tidak mungkin mengalahkan, itu normal. Tetapi kenapa yang 10 ini gugur, yang 2 tetap bertahan? Karena iman Joshua dan Kaleb lebih besar dari setiap masalah. Seorang pemimpin yang imannya cuma rata-rata, engkau akan dikalahkan oleh masalah. Engkau akan gemetar pada waktu lihat tantangan. Ya, engkau tidak akan bisa membawa orang-orang di bawahmu atau di sekitarmu ya, untuk menghadapi dan meloncati tembok. Siapkan hatimu hari-hari ini. Saudara, setiap dari kita akan dibawa oleh Tuhan untuk menghadapi peperangan-peperangan yang harus kita menangkan. Kalau kita mau jadi pemimpin. Amin. Siapkan. Jangan sampai bapaknya stres duluan. Hanya gara-gara saudara ya, mungkin perusahaannya digoncang. Wah, sudah stres. Jangan sampai ibunya stres duluan. Baru-baru menghadapi saudara yang dengan ancaman atau gosip. Jangan sampai saudara. Hanya perkara-perkara yang kecil. Itu membuat kita khawatir, takut. Sebagai seorang pemimpin, kita harus lari lebih lagi. Kita harus kuat lebih lagi. Kita harus berkata, oke, saya bersyukur untuk setiap orang-orang di tempat saya.
Saya masih ingat pada waktu kami mulai membangun saudara sekolah untuk dana TK dan SD saudara. Kami membutuhkan 10 miliar. Dan pada waktu awal saudara ya, awal pembangunan itu kami cuma punya uang 50 juta. Saudara, saya ini arsitek, jadi saya tahu 50 juta itu sehari habis saudara. Sehari habis. Tapi saya kumpulkan saudara ya, bendahara saya, beberapa orang di proyek saudara, semuanya. Dan saya berkata, kami cuma punya uang 50 juta. Dan ini proyek bernilai 10 M. Kita mulai atau kita tunggu? Saudara, dan semua orang di bawah saya, di sekitar saya cuma ngomong begini, Ibu bagaimana? Mereka panggil saya Bugem, saudara ya, Ibu Gembala, jadi Bugem. Dia bilangnya Bugem bagaimana? Kalau Bugem bilang oke, kami oke. Bugem bilang tunggu, kita tunggu. Saya bilang iman saya sih nyampe. Kita mulai dan kita lihat Tuhan akan menyediakan. Semua bilang ngikut aja deh, katanya merem juga ngikut katanya ya. Udahlah katanya, pokoknya saya ikut. Terus mereka bilang, Bu, mau bikin malam dana enggak? Enggak. Saya enggak mau bikin malam dana. Saya mau cuma bergantung sama Tuhan lewat doa. Mereka bilang ngikut katanya ya. Saya bilang kita akan peperangan lewat roh. Kita akan rebut lewat roh. Itu yang saya tentukan. Saya enggak bilang malam dana salah. Enggak. Saya cuma berkata itu pilihan saya. Dan semua saudara di bawah saya, bendahara saya bilang gini, ikut. Nah, pokoknya kami ikut. Nah, kami sepakat dan kami dukung putusan. Saudara, dan kemudian kalau hari ini saya melihat gedung itu berdiri. Sudah lebih dari 10 M yang masuk saudara. Dan gedung itu sudah berdiri. Ya, saya bersyukur. Tapi setiap kali ada saat-saat di mana sangat berat. Mereka semua cuma bilang begini. Ada yang manggil Bu, ada yang manggil Ci, yang ngomongnya, mau gimana? Saya bilang jalan terus. Berhenti enggak? Enggak, jalan terus. Terus mereka kan banyak orang Jawa saudara ya. Mereka bilang, kalau ada apa-apa gimana? Tak tatai. Aku bilang, pokoknya tak tatai. Saya bilang, kamu enggak usah takut. Saya yang di depan, saya yang menghadapi. Saudara, dan hari-hari ini saya melihat itu jadi. Saya mau berkata, seorang pemimpin enggak bisa saudara. Untuk engkau berkata pada anak buahmu, gimana ya? Takut. Nggak bisa saudara. Walaupun jujur ada hari-hari di mana saya sangat letih. Ada hari-hari di mana saya takut. Ada hari-hari di mana saya gemetar. Pada waktu pembukaan SD saudara ya. SD mulai bulan Juli saudara, pembukaan SD. Dan itu kan ada yang bayar, ada yang gratis. Kalau yang gratis ya nggak masalah lah saudara ya. Karena mereka nggak bayar. Tapi yang bayar mahal saudara ya, ini masalah. Karena gedung nggak selesai saudara. Jadi gedung sudah selesai tapi tidak ada listrik, tidak ada AC, tidak ada WC, saudara. Nah coba saudara, pada waktu itu mereka yang bayar komplain dong saudara. Mereka sudah buat surat itu petisi saudara. Mereka berkata ya, kita minta ganti rugi, kita minta sewa tempat di tempat yang lain dulu, yang memadai. Ini tidak bertanggung jawab. Membiarkan anak-anak sekolah WC-nya harus sampai ke tingkat bawah ya, sama tukang. Wah, pokoknya banyak lah saudara petisinya. Mana bisa anak-anak sekolah tidak ada listrik, segala macam saudara. Dan saat itu saya berkata, ya kepala sekolahnya gemetar ya, bilang gimana ini, mau diterusin atau enggak? Mana ya, saudara, yang proyek bilang gimana ini ya, saudara. Dan saya bilang sudah, nah kita akan jalan terus. Cari tempat lain enggak? Pindah enggak? Enggak, saya bilang. Kita hadapi. Kumpulkan semuanya. Ya, saya akan bicara sama mereka. Saudara, dan pada waktu mau dikumpulkan semua, jujur malam itu saya enggak bisa tidur, saudara ya. Saya bilang, saya ngomong apa ini? Saya takut jujur, saudara. Kenapa? Karena saya salah. Kalau orang enggak salah, saya enggak takut, saudara. Saya salah kok. Saya tahu bahwa standar sekolah enggak boleh lah, saudara, sekolah enggak ada listrik. Tidak bisa saudara, saya janji AC. Dan sekarang tidak ada listrik, tidak ada AC saudara. Saya janji saudara ya, sekolah yang bagus, komplit dengan fasilitas. Ternyata tidak ada fasilitasnya apa-apa saudara ya. Ini jelas salah saudara. Tapi hari itu saudara, saya bersyukur. Saudara, Tuhan kuatkan, ada orang-orang kirim SMS. Dan hari ini saya melihat bagaimana Allah menyelesaikan saudara. Bagaimana Allah menyelesaikan. Saudara, dalam hidup ini kita bisa menghadapi tantangan dan peperangan banyak. Kami diteror. Ya, kami mengalami orang-orang yang berkata, jangan lewat di tempat kami. Ya, tapi saya melihat, jadilah seorang pemimpin. Karena Allah sedang membutuhkan pemimpin-pemimpin
yang membuat bangsa ini bergerak maju. Membuat keluargamu bergerak maju. Membuat perusahaanmu bergerak maju. Membuat gerejamu bergerak maju. Saudara, belum selesai ke situ. Yosua naik lagi. Kita lihat pada Bilangan 27 ayat 18. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eliezer, di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu. Saudara, nanti saudara bisa baca seterusnya di rumah. Saudara, sampai di sini Yosua belum menjadi orang nomor 1. Tapi Yosua menjadi orang nomor 2, saudara. Saudara, Musa masih hidup. Masih ada imam-imam yang lebih tua dari dia. Yosua menjadi orang nomor 2, saudara. Saudara, dan menjadi orang nomor 2 itu tidak semudah yang dipikir, saudara. Kadang-kadang tanpa sadar, orang yang nomor 2 itu bisa naik, saudara. Ya, bisa mulai menjadi sombong. Bisa mulai, saudara, ya, kehilangan penguasaan diri. Saudara, karena itu dikatakan kita harus penuh dengan roh. Supaya kita tidak mengerjakan apa yang kita mau, tapi kita mengerjakan yang Tuhan mau. Supaya kita tidak membangun kerajaan kita, tapi kerajaan Tuhan. Saudara, dan salah satu contoh orang yang tidak bisa, saudara, pada waktu dia menjadi orang nomor 2 adalah Saul. Saul sudah menjadi raja. Tetapi saudara, sebenarnya saat itu Samuel masih hidup. Samuel lah menjadi orang nomor 1 di Israel. Dan Saul menjadi orang nomor 2 di situ. Tapi lihat Alkitab. Pada saat setiap kali Samuel memberi perintah, Saul tidak mendengarkan sungguh-sungguh. Dia berpikir, siapa dia, cuma nabi, gua kok sekarang rajanya. Nah, saudara, dia tidak mendengarkan sungguh-sungguh, dia salah, saudara. Dan pada waktu Samuel menegur, dia bilang, tunjukkan hormatmu ya di depan orang. Artinya Saul mau berkata, yang raja saya. Jadi jangan coba ya macam-macam. Saudara, hati-hati. Hati-hati pada waktu Allah mulai tinggikan kita. Saudara, kita bisa menjadi orang nomor 2 kapan saja. Istri selalu menjadi orang nomor 2 ya di dalam rumah tangga. Jangan sampai istri naik, dia menguasai semuanya. Suami yang harus tunduk sama istri. Kalau saudara jadi seperti itu, habis berkatmu. Allah tidak bisa percaya. Jangan sampai, saudara, orang-orang pendahara-pendahara dia akan diatur, donatur-donatur yang pegang keuangan. Mulai merasa dia punya kuasa. Saudara, dia mulai mengatur hamba Tuhan, gembala. Saudara, ini hati-hati, saudara. Ini menjadi orang nomor 2 yang seperti Saul. Jangan sampai, saudara, engkau seorang pendoa syafaat yang sangat diurapi, punya karunia nabi. Dan engkau mulai menganggap rendah pendetamu yang tidak punya karunia nabi. Atau orang-orang lain yang tidak setepat engkau. Ini orang-orang nomor 2 yang kemudian salah posisi. Begitu engkau sampai di situ dan engkau tidak mengerti, gugur turun ke bawah, habis. Saya berdoa supaya kita mengerti posisi orang nomor 2. Yosua mengerti posisi itu. Karena itu dia menjadi orang nomor 1 akhirnya. Kalau kita lihat yang terakhir, Yosua 1 ayat 2 dan 3. Saudara, setelah dia lulus menjadi orang nomor 2, dia tetap menunjukkan respeknya. Dia tetap sangat menghormati orang-orang di atasnya. Pada waktu Musa mengajak dia untuk keliling 40 tahun. Hanya untuk membayar kesalahan dari bangsa Israel. Seharusnya Yosua bisa berkata, sudahlah yang muda-muda aku pilih. Ya, aku masuk sendiri ke tanah perjanjian. Tapi Yosua tahu bahwa dia harus menunggu waktu dan saat. Dia harus belajar menjadi orang yang tetap rendah hati. Dan terakhir Allah akan bawa dia menjadi orang nomor 1. Yosua 1 ayat 1 dikatakan, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diijak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Saudara, dan akhirnya, pada waktu dia menjadi nomor 1, barulah Allah memberikan otoritas penuh dalam hidupnya. Saudara, dan hati-hati pada waktu saudara menjadi orang nomor 1.
Saudara menjadi orang yang paling di atas, ini bukan menjadi orang yang paling enak. Saudara, saat itu setiap kesalahanmu dampaknya tidak hanya untuk 5-6 orang, tapi dampaknya akan seluruh orang, ribuan orang. Saudara, setiap ada hamba Tuhan yang jatuh, baik itu dalam perzinahan atau keuangan, saya melihat saudara yang ikut jatuh adalah satu gereja. Langsung atau tidak langsung. Saudara, setiap kali saudara, saya belajari Alkitab, Daud cuma salah ngitung saudara. Jatuh dalam kesombongan yang mati lebih dari 20.000 orang. Saudara, Daud berzina. Terus saudara, dampaknya saudara, semua kerajaannya saudara, anak-anaknya terpecah belah. Saudara, Abraham salah dengan mengambil Hagar. Maka sampai sekarang saudara, Palestina dengan Israel tetap bersengketa. Saudara, kalau engkau sudah menjadi orang nomor 1, apapun yang kau buat salah, dampaknya tidak sehari loh saudara. Dampaknya kekal. Musa cuma salah, marah, pahit hatinya. Saudara, dia tidak masuk tanah Kanaan. Saudara, jadi ingat, setiap kita mau naik, ada tanggung jawab yang lebih, ada tugas yang lebih, ada otoritas yang lebih. Tapi hari-hari ini Allah tidak mau kita stay, Allah mau kita naik. Amin. Tapi dapatkah kita lulus dalam setiap tingkat? Saya percaya ada panggilan besar untuk setiap kita. Tinggal bagian kita meresponi. Mari kita berdoa. Saya minta musik menyanyikan lebih dari emas, lebih dari permata. Saudara, panggilan kita adalah lebih dari emas, lebih dari permata. Ada satu panggilan yang mulia buat setiap kita. Tapi seperti emas, harus dimurnikan dan dimurnikan. Seperti permata, harus diasah dan diasah. Demikian setiap kita. Hanya orang yang sudah mengalami pemurnian demi pemurnian, dan orang yang sudah diasah dan diasah, akan mencapai panggilan itu. Dan buat hari-hari ini saudara sadar, kita dipanggil bukan hanya untuk sekedar masuk surga. Kita dipanggil untuk masuk dalam panggilan itu. Mari, biarkan Allah memurnikan kita. Biarkan Allah memproses dan mengasah kita. Anda diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Dapatkan kaset, VCD, CD, MP3, dan buku-buku rohani dari hamba-hamba Tuhan Evangelis Yusak Cipto, Pendeta Petrus Agung, Evangelis Iin Cipto, dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Tersedia juga banner dan alat-alat tarian lainnya. Hanya di toko buku Bless to Bless. Bless to Bless. Bless to Bless.